Shalom, saudara-saudaraku. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana hati dan pikiran kita tentu setiap hari berbeda. Tapi satu hal yang membuat kita menjadikan nyaman, tetap konsisten dengan sifat-sifat yang diberikan oleh Allah, tentunya kita mengingat dan menghargai atas kehidupan kita sendiri. Saudaraku, di dalam menjalani segala kehidupan kita di dunia ini, mungkin di dalam setiap tahap-tahap yang kita lewati di dalam kehidupan kita, setiap pribadi pasti berbeda. Tapi tahap-tahap kehidupan yang kita alami di dunia ini mengingatkan kita kembali akan Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Allah ataupun Tuhan kita yang baik, yang selalu memperhatikan dan menguatkan kehidupan kita sepanjang masa. Oleh karena itu pada saat ini ketika saya membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10, satu hal yang mengingatkan kita di sini adalah bagaimana kita ini diingatkan bahwa kita adalah hasil karya Allah itu sendiri. Hasil karya Allah itu sendiri yang diciptakannya di dalam Kristus Yesus. Berarti Allah berkehendak di dalam diri kita dan Dia menjadikan diri kita melalui karyanya, melalui anaknya Yesus Kristus. Nama Allah dimuliakan atas hidup kita. Dan perbuatan, perlakuan kita di mana kita hidup, saudara-saudaraku, mengingatkan akan Sang Pencipta kita dan anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dan mengingat kembali bagaimana Tuhan menjadikan kita dari debu tanah yang tidak berharga menjadi berharga. Ketika debu tanah itu Dia bentuk dan memberikan satu anugerah yang terbesar bagi yang diciptakannya, yaitu roh ataupun nafas kehidupan. Itu akan menjadikan kita bisa melakukan dan menyatakan akan roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Akan roh Allah yang Dia nyatakan sebagai suatu hal yang baik, yang bisa kita cermati dan rasakan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah satu perbuatan Allah bagi kita. Selain daripada itu, saudara-saudaraku, untuk melakukan pekerjaan yang baik, itu adalah satu misi Tuhan yang harus kita lakukan. Dasar tujuan daripada Allah menciptakan kita, yaitu agar di dalam diri kita bisa melakukan segala perkara yang baik. Perkara yang baik yang Tuhan tuntut di dalam diri kita. Bukan berarti Tuhan tidak memiliki tanggung jawab terhadap diri kita. Tapi tuntutan untuk melakukan segala perbuatan, memikirkan perkara-perkara yang baik timbul di dalam diri kita. Ternyata di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita, selalu Tuhan persiapkan diri kita sebelumnya. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita berpikir di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin saya bisa melakukan satu hal yang baik, sementara ketika saya hidup di lingkungan hidup saya, banyak sekali orang yang tidak baik. Perlu kita ingat, ternyata di mana ketidakbaikan ada, disitulah muncul kebaikan. Kebaikan akan terlihat jika ada di sekeliling kita yang tidak baik. Oleh karena itu di dalam Tuhan menciptakan kita, merancang kehidupan kita, saudara-saudara, Dia terlebih dahulu memberikan bekal bagi kita. Agar di dalam menjalankan, melakukan segala perkara-perkara perbuatan yang baik, Tuhan mau bagi kehidupan kita, supaya kita hidup tetap di dalamnya. Artinya saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah sebagai renungan bagi kita. Di mana ada tekad, di mana ada niat di dalam diri kita untuk melakukan yang baik. Ingat, kita sudah dibekali oleh Tuhan tentang kebaikan itu sendiri. Jadi di dalam menjalankan segala kebaikan di dalam hidup kita, kita memiliki komitmen ketika kita hidup di dalam Tuhan.
kita selalu memiliki satu hal yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Aku hidup untuk berbuat baik. Dan aku hidup untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Hiduplah dalam kebaikan, hiduplah dalam perbuatan kebaikan, agar senantiasa apa yang sudah Tuhan berikan bekal bagi saudara dan saya, kita dimampukan untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.